Kapan kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan sains. Makjleb kesaksian Widi dan Mega terbukti 100% benar, Rudiana resmi jadi tersangka dalam kasus Vina. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini, yang menarik adalah akhirnya pamannya almarhumah Vina ini memberi keterangan. Ini kayaknya namanya Habib, ini adiknya dari bapaknya almarhumah Vina ya. Dia lebih percaya sama kesaksiannya Widi dan Mega, yaitu temannya almarhumah Vina, ketimbang sama keluarganya sendiri. Dan katanya keluarganya almarhumah Vina ini banyak yang ditutupi. Nanti bisa jadi pertanyaan ya. Kita simak aja lebih detailnya. Nggak lihat jenazah Vina pakai apa sih, kayak daleman itu loh, kayak short itu pakai hitam ya. Itu pakaian luarnya saya nggak terlalu ngeh gitu ya. Karena sana lepis ya. Ada kan yang bilang pakai rok gitu, itu salah, itu pakai celana almarhum Vina itu. Dipastikan itu, Dipastikan pakai celana. Dan saya sempat ngecek ya, mulai terjadi kejanggalan kan sesuai dengan perintah bapak saya ya, sana ya. Coba dicek, saya cek ada luka lecetnya di bagian kulit luar. Ya saya teliti, itu nggak ada kulit luar. Itu sesuai dengan apa yang kemarin kita bertanyakan, bahwa yang mandi itu memang nggak ada lecet. Memang betul nggak ada yang lecet, nggak ada yang lecet. Emang ada patah-patahan tangan, kaki, ya, kepala agak-agak putus apa gimana gitu? Kepala bagian tempurung belakang itu kok hancur. Sampai waktu saya cek itu darah udah dari telinga, mata di sini memar, udah nggak paruan bentuknya gitulah. Ini dalam bentuk nerima itu tuh, ya, nerima kan dimasukin ke rumah tuh, taruh di balai kan, itu sempat dicek. Nah, dan dilihat itu janggalnya, kenapa kita bisa ragu kalau ini ada kecelakaan, hanya satu sisi yang sebelah kanan, sebelah kiri hampir total nggak ada luka. Sebelah kiri total hampir nggak ada luka. Kanan aja yang parah. Dan itu pun nggak ada luka lecet atau bekas tersungkur atau geret di aspal gitu. Paling tidaknya entah jarak jauh atau jarak dekat kan pasti ada luka tuh. Apalagi banyak yang menyatakan, ada beberapa orang yang menyatakan daging yang dibaut itu katanya dagingnya Vina, yang berarti harusnya ada luka. Tidak ada sedikit pun. Nggak ada sobekan, nggak ada apa, paling patah-patah tulang doang. Patah tulang doang. Berarti kalau ceritanya ada apa namanya daging di baut, itu berarti ya nggak tahu daging siapa ya. Iya, wallahu alam daging siapa. Daging apa, entah dagingnya si Eki atau dagingnya iya, gitu. Ada yang menyatakan itu dagingnya Vina kepada saya ya. Langsung saya tanya keyakinannya dari mana, katanya ya sesuai dengan apa yang diinikan, kesesuaian dari mana. Saya menyaksikan sesuai dengan fakta yang saya terima nih. Nah, saya ngecek juga, kalau dinyatakan itu bagian kaki, ya di kaki tidak ada, selain hanya patah saja. Yang menerima nih, Bib, yang menerima jenazah almarhum di saat kumpulnya keluarga ada siapa aja, Bib? Banyak. Ada ya, masalahnya kan ini lagi berduka nih di rumahnya. Oh iya, ada dua ya. Jadi itu rame ya. Kalau ini kan jadi ganjing, jadi pertanyaan juga. Sebenarnya kakaknya Vina pada saat itu ada nggak sih? Ya kalau masalah kakaknya Vina itu memang nggak ada di tempat. Nggak ada di tempat. Nggak ada di tempat, malam itu memang tidak ada di tempat. Terus kejadian itu kakak Vina tahu besoknya, ketika mau diberangkatkan ke pemakaman. Pada saat dimandikan Tidak tahu. Setelah disolatin, lagi waktu di masjid itu datang. Dikasih kabar, Bud? Dia pulang sendiri. Ya, malam itu memang pengen diberi kabar, susah komunikasinya. Nomornya tidak aktif misalnya. Dan mungkin lagi mencari keterangan atau apa gitu. Besoknya datang baru diberi kabar. Itu pun tadinya sempat tidak percaya, karena memang yang diketahui oleh Mbak Mariana ya selaku kakaknya Vina itu hanya suami dari Bibi yang meninggal. Ini begitu ngecek ke masjid ada 2 keranda, baru di situ dia. Oh iya, 2 keranda pada saat itu. Iya, 2 ya. 2 keranda. Berarti sekaligus disolatin bareng, Bibi? Solatin bareng, berangkat bareng, pemakaman bareng. Prosesnya bersama. Iya. Berarti artinya ini saya akan upload sih, Bib, pernyataan Habib nih di YouTube, di apa ya, Bib ya? Boleh. Karena memang kita mencari fakta, ya
bukan cari omon-omon, karena yang mengetahui datangnya mayat teman-teman, dan juga ikut dalam proses di Samadikun, terutama ya di rumah almarhum ya Habib dan paman-pamannya dan keluarga yang lain. Ternyata kakaknya Vina belum ada di tempat teman-teman. Terus setelah di masjid Bib, setelah 1 hari di situ berarti keluarga semua kumpul dari satu. Dan untuk yang mandiin Bib, ada nggak sih yang mandiin mayatnya Vina, terutama Vina ya, kita tidak bicara tentang Eki karena memang kita juga berbicara dengan pamannya Vina. Pernah dapat dengerin nggak sih bahwa kan kita kan cowok nggak bisa mandiin dong Bib? Iya. Ya, semoga aja nanti pada saat peradilan 6 terpidana ini bisa jadi ini tambahan bukti ya atau informasi ya, dan ditambah lagi ternyata kakaknya Pina ini, Mbak Mariana, tidak hadir loh pada saat memandikan dan lain-lain, hanya pada saat mau pemakaman gitu ya. Dan kakaknya Pina juga emang katanya susah dihubungi gitu, jadi banyak hal yang bertolak belakang katanya dengan keterangan kakaknya Pina ini. Nah, simak aja lebih detailnya kayak gimana ya. Itu kan ya? Ya, dari Malaysia itu. Bahwa nggak tahu memang prosesnya tiba-tiba ada 3 DPO gitu Ya, kan. itu Mungkin saya sempat tanyakan gitu kan, kalau manggilnya di sini kan Aang tuh. Angci ini ada 3 DPO ini tuh dapat kabar nggak sih di awal? Enggak, dijawabnya enggak. Enggaknya karena memang ketidaktahuan, atau enggaknya memang ada obrolan yang memang tidak tahu gitu. Ya itu wallahu alam ya. Nah, Ya, jawaban enggak ini tujuannya kemana? Nah, ya kan? Cuman yang Iya. saya tanya jawabannya enggak gitu. Ya karena kan banyak banget nih barangkali digoreng-goreng juga kan, jadi kita lebih memperjelas Di situ. ya kan. Artinya ketidaktahuannya karena memang dari luar negeri baru datang ke Indonesia dan mengetahui bahwa anak tercintanya itu meninggal dunia kan. Nah setelah itu kan berarti ketika meninggal dunia berarti kan 2016 ada tuh Ibunya. iya, Pulang 40 hari almarhumina baru datang. berarti sudah dimakamkan gitu ya. Ini 40 hari. 40 hari ya. 40 hari. Nah 40 hari berarti udah proses pembunuhan berencana dong. Sudah Udah kan, udah proses. Oh berarti ditanyakanlah bahwa ada kabarnya sih DPO pada saat itu kan gitu kan ya. Ternyata jawabannya tidak ada. Tidak ada, ibunya tidak tahu. Tidak tahu lah ya. Itu saya tanyakan dapat jawaban dari ibunya gitu. Kalau dari Mariana saya tidak dapat jawaban karena saya tidak mempertanyakan itu sih kepada Mariana. Terus ada kasih hubungan sampai saat ini, ada obrolan, ketemu sering ketemu gak sih? Kalau ketemu sering. Satu kampung sini kan. Maksudnya barangkali mampir ke rumah atau ketemu di mbahnya, nggak ada obrolan apapun. Nggak ada obrolan apapun. Tapi begitu yakin bahwa Mariana itu pada saat kejadian itu hanya mengetahui pada saat disolatkan saja. Sholatkan di masjid, ingin diberangkatkan ke pemakaman. Artinya Mariana nggak Di malam itu ya di sini orang-orang sini udah banyak yang tahu lah. bukan satu rahasia umum ya. Bukan rahasia umum gitu. Bukan rahasia lagi, ini udah konsumsi umum gitu. Memang tidak di tempat. Tidak di tempat. Tapi coba untuk waktu itu udah sempat negur nggak sih, ngobrol gitu sama Mariana, kok kenapa Tidak ada. bicara seperti itu gitu? Ini makanya jadi konsumsi publik juga nih. Ya mudah-mudahan sih dari pengalaman ini bisa menjadi satu pelajaran juga ya Bibi ya. Ketika kita bicara soal. Jadi pada saat ke rumah sakit tuh katanya bapaknya kan yang tadi sama pamannya ini, adiknya sama kakeknya ya, yang tahu kondisi yang sebenarnya gitu. Dan kakaknya Pina aja mungkin tidak tahu detailnya kondisi physically adiknya pada saat dimandikan. Nah yang kalau diinformasi di sini ya gitu. Lagi dan lagi suara hati netizen ini malah percayanya ke pembunuhan dan pemerkosaan, karena lebih percaya ke pemeriksaan dokter ketimbang keterangan atau kesaksian dari Widi dan Mega. Beda dengan pamannya almarhumah Pina, lebih percaya ke kesaksiannya Widi dan Mega sebagai temannya almarhum. Nah, nih orang nih ya, kan intinya kalau 7 terpidana ini bukan pelakunya ya pasti segera diproses untuk dibebaskan. Entah pelakunya siapa yang mungkin melakukan pemerkosaan dan pembunuhan ini, nanti ketemu nggak ya orangnya atau bisa dibuka lagi sebenarnya, itu yang jadi pertanyaan besar, dan itu yang membuat ketar-ketir katanya pihak kepolisian. Itu dia ya, kita bisa jadi mengetahui siapa ataupun tidak, yang penting 7 terpidana kalau tidak bersalah ya pasti harusnya segera dibebaskan ya.
Ini kita simak nih detailnya. Setelah dimandikan, ada beberapa orang yang memandikan termasuk nenek yang diwawancara KDM. Setelah dimandikan, nenek itu membersihkan bagian sensitif korban dari luar dan dari dalam. Ketika membersihkan ke dalam, itu korban menarik dan korban dapati sperma 1 telungkup tangan. Ya, sperma 1 telungkup tangan. Logikanya kalau satu pria berhubungan badan dengan wanita itu nggak akan sampai 1 telungkup tangan, paling cuma beberapa sendok. Namun kalau 1 telungkup tangan bisa sampai sperma sebanyak itu, berarti kemungkinan lebih dari 1 pria, mungkin 2, 3, 4 pria melakukan hubungan itu terhadap Pina. Ya, jadi jelas di situ erat kaitannya dengan terjadinya pemaksaan dan pemerkosaan. Kemudian waktu itu rame, benar tidak ada pemerkosaan. Dan akhirnya 10 hari kemudian pada bulan September dibongkar lagi makam Pina. Ya, dibongkar lagi. Setelah dibongkar, masih dokter yang sama, Andi Nur Rahman, itu sekarang mengecek sampai ke dalam alat vital korban. Kalau dulu cuma lihat di luar, sekarang dia ikut autopsi mengecek ke dalam. Setelah dicek di dalam ternyata ada sisa bekas sperma. Ya, jadi dari situ saja logikanya itu sudah terjadi ruda paksa, pemerkosaan. Ya, karena jumlah spermanya banyak dan selaput darah korban robek, pendarahan. Istilahnya diperawani lah gitu loh. Ya. Nah, jadi dari situ saya nggak percaya saksi yang bilang kecelakaan. Karena logikanya begini. Kalau misalnya Pina dan Eki memperawani Pina sampai pendarahan, ya, mengucur seperti itu, tidak mungkin dalam saat keadaan pendarahan itu Eki membonceng Pina sambil ketawa-ketawa berdua, kemudian zigzag motornya standing nabrak tiang meninggal. Nggak mungkin, ya, ketawa-ketawa dalam keadaan pendarahan, nggak mungkin. Atau ketika Pina nabrak tiang jatuh, kemudian selaput darahnya robek dan pendarahan, itu juga nggak mungkin. Oke, anggaplah Pina boncengan Eki ketawa-ketawa, ya, nabrak tiang, standing nabrak tiang, jatuh, kemudian pendarahan, kemaluannya, selaput darahnya robek, pendarahan. Nggak mungkin tiba-tiba ada sperma di dalamnya, ya, di dalam kemaluan korban, karena itu baru pertama robek. Tiba-tiba pertama robek jatuh, langsung ada sperma di dalam, tiba-tiba langsung muncul ada sperma. Itu nggak mungkin, mustahil, ya. Jadi dari situ saja runutannya jelas bagi saya ini Pina korban pemerkosaan. Dan tentu pemerkosaan ini kaitannya erat dengan pembunuhan karena dilihat oleh Eki juga. Ya, jadi bagi saya jelas kasus ini. Dan begini, kalau saya sebagai pelaku, agar tidak ketahuan ini pembunuhan, mayat kedua orang tidak akan saya taruh di gudang karena akan ketahuan pembunuhan. Ataupun kedua korban tidak akan saya taruh di semak-semak karena akan ketahuan sebagai pembunuhan. Maka untuk tidak ketahuan, saya akan taruh di jalanan biar seperti kecelakaan. Dan ketika saya taruh di jalan, ya, saya akan pilih jalan yang ada orang yang lewat tapi tidak banyak, gitu loh. Ada orang lewat di jalan tersebut tapi tidak banyak, saya pilih jalan seperti itu. Kemudian saya akan pilih tempat saya menaruh kedua korban di tempat yang tidak banyak atau dekat dengan kerumunan warga, sehingga saat saya menaruh kedua korban di sana tidak dilihat oleh warga. Ya, maka saya akan pilih tempat seperti itu. Nah, kalau saya jadi pelaku, saya juga akan mungkin taruh di tempat playover talun karena jauh dari kerumunan warga. Ya, itu. Jadi bagi saya jelas kasus ini pemerkosaan dan pembunuhan. Kemudian kalau kalian bilang, tapi Mega dan Widi bilang beli pembalut. Pertanyaannya, Mega dan Widi, kalau saya lebih percaya dokter dan yang memandikan jenazah karena langsung lihat. Kalau Mega Widi ini belum bisa dipercaya. Ya, memang rumit banget kasus ini. Nanti seperti apa putusan pengadilan, ya. Yang penting semuanya harusnya dipanggil, dimintai keterangan, ya, baik penyidik, hakim sebelumnya, kepolisian, saksi-saksi, semuanya deh. Ini bakal paling ramai dan paling rumit sih untuk sidang 6 terpidana, dan kabarnya kemarin Sudirman sudah menyusul
agar waktunya lebih efektif dibarengin sama 6 terpidana lain nanti mengajukan PK juga. Gimana tanggapannya untuk kasus Vina ini ya, analisanya? Ayo di komen, jangan lupa tanggapannya juga ya. Makasih udah nonton, bye.